Dewan Guru yang saya hormati, pimpinan sekolah, para pendamping, para pembimbing yang mewakili Bupati Bandung Barat, Pak Camat, Pak Kades, Mas Joko yang undang saya ke sini. Bahagia nggak? Bahagia nggak? Membuatmu bahagia? Pertama-tama saya bisa mengikuti kegiatan CDM CMT ini, dan yang kedua saya bisa bertemu langsung dengan Bapak. Apa urusannya bertemu dengan saya jadi bahagia? Apakah akan dilunasi bayaran sekolahnya? Karena saya baru pertama kali bertemu, jadi sering lihat di media sosial juga. Namanya emang siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Yusril Huda dari Bina Siswa Boarding School. Di sini sekolahnya? Tidak. Di mana? Di asrama di Cisarua. Di Cisarua Bogor, Cisarua Lembang. Oh, di sana. Yang kemarin ada bencana di Pasir Langu. Kamu sebelah mananya? Saya sebelah Cisarua, di dekat Jalan Kolonel Masturi. Di Cisarua. Oh, di situ. Pada saat bencana kamu di mana? Saya di asrama, Bang. Tapi jauh kan? Lumayan jauh. Orang tuanya di mana? Orang tua saya berada di Gunung Halu. Di Gunung Halu, Bandung Barat. Ya. Kerjanya apa? Bapak saya sebagai supir. Supir truk, supir bus, supir dump truck. Ganti-ganti sih. Oh, ganti-ganti. Kadang nyetir sedan, kadang dump truck, kadang kereta gitu. Ganti-ganti gimana? Maksudnya bisa nganterin orang ataupun nganterin barang-barang. Nganterin orang ataupun nganterin barang-barang. Iya. Sekolah di situ. Iya. Apa yang diinginkan dari pendidikan ke depan? Harapannya saya bisa pertama itu bisa membanggakan orang tua, juga bisa membuat diri saya lebih baik. Lebih baik. Oke. Kenapa kemarin ada longsor? Bisa jadi itu karena qadarullah, takdir Allah, dan juga bisa jadi karena akibat kerusakan yang dibikin oleh manusia. Bentar. Kita ngomong qadarullah ya. Oke. Takdir Allah. Ya. Oke? Ya. Seluruh apa yang terjadi di muka bumi adalah takdir. Ya kan? Longsor Takdir juga. banjir Takdir. gempa bumi Takdir. Apakah takdir langsung atau ada kausalitas? Bisa jadi ada kausalitas. Bisa jadi ada kausalitas. Ya. Ada sebab akibat. Sebab akibat dari longsor dikarenakan apa? Banyak faktor yang bisa mempengaruhi, misalnya salah satunya itu bisa faktor manusia itu sendiri, Bapak. Faktor manusia itu sendiri. Ya. Sehingga ikatan ikatan material tanah tidak saling mengikat. Kenapa tidak saling mengikat? karena misalnya yang tadinya ada pohon yang ditanam tapi manusia menebangnya. Kenapa tidak saling mengikat? Karena ada yang memisahkan. Betul. Yang memisahkan itu seringkali adalah tangan Manusia. Kenapa tangan manusia memisahkan hubungan antar tanah? Karena kebutuhannya. Karena kebutuhannya. Apakah karena kebutuhan atau keserakahan? Keserakahan juga bisa jadi jika itu berlebihan. Karena keserakahan. Keserakahan lahir dari apa? Dari hati, dari keinginan. Kenapa lahir serakah? Karena manusia tidak pernah merasa cukup. Keren. Kenapa manusia tidak merasa cukup? Takut. Ataupun manusianya yang kurang bersyukur atas pemberian yang Allah berikan. Tidak merasa cukup karena kurang bersyukur. Kenapa kurang bersyukur? Terus dong. Karena manusia
terus memiliki kebutuhan yang berkelanjutan. Karena dia tidak bahagia. Bener nggak? Benar. Kenapa dia tidak bahagia? Karena dia jauh dari pusat kebahagiaan. Siapa apa pusat kebahagiaan? Siapa pusat kebahagiaan? Di mana pusat kebahagiaan? Menurut saya pusat kebahagiaan itu ada pada dirinya sendiri. Yaitu bagaimana caranya dia. Pusat kebahagiaan di mana? Siapa pusat kebahagiaan? Apa pusat kebahagiaan? Pusat kebahagiaan adalah bisa dibilang Allah, dikarenakan Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Pusat kebahagiaan itu adalah manusia dekat dengan yang menciptakan dirinya. Ya. Jadi orang yang illegal logging, illegal mining, yang nambang berlebihan, yang nebang pohon berlebihan, yang merusak alam berlebihan, orang itu sesungguhnya orang yang jauh dan tidak mengenal Allah. Setuju nggak? Setuju. Nih, kamu jauhnya pinter banget sih, sistematikanya. Kelas berapa sekolahnya? Saya masih kelas 10. Kelas 10. Bayaran nggak sekolahnya? Tidak. Saya alhamdulillah dapat beasiswa di ASI. Suka dibekelin nggak sama mamahnya dari rumah? Suka bekelin. Kamu camp kan? Iya. Sebulan berapa? Sebulan itu bisa yang cukup 100.000. 100.000? Iya. Bekal sebulan? Iya. Cukup? Keren banget ya. Irit dong. Iya, soalnya kan saya tinggal di boarding school. Jadi beasiswa juga, tempat tinggal sudah ada, makan disediain dari sana, jadi tidak banyak pengeluaran. Jadi sebulan 100.000 cukup? Ya, cukup. Punya tabungan nggak? Insya Allah punya. Punya rekening? Tidak, belum punya Bapak. Nabungnya di mana? Di celengan. Di celengan? Ya. Ada berapa isi celengan? Tambahin celengannya. Tambahin isi celengannya. Boleh, masa palsu? Nah, ambil. Iya. Keren kan? Terima kasih banyak Bapak. Hebat. Waduh, deg-degan ya? Deg-degan banget. Tenang aja. Isi celengannya tambahin ya. Insya Allah Bapak. Oke. Mau di celengan, mau di bank? Untuk sekarang di celengan dulu. Di celengan dulu ya, tambah dulu dikit lagi. Ini uang sisa tukang sayur di jalan barusan. Tambah. Atur nuhun Bapak. Iya, sami-sami. Berkah nggak? Alhamdulillah berkah. Jadi berkah pertemuan. Jadi silaturahmi itu mendatangkan rezeki. Satu, mendatangkan persaudaraan. Dua, mendatangkan persahabatan. Dengan persaudaraan dan persahabatan, maka akan lahir rezeki yang tanpa batas. Amin. Oke? Ngomong dong sama mamahnya. Sana tuh lihat, nanti pesannya nyampe. Pesan untuk mama. Pesan untuk mama ataupun ayah saya yang ada di rumah. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah mendukung saya dari kecil hingga sekarang, dan saya bisa berdiri di sini itu berkat kalian. Dan juga jangan berhentinya untuk mendoakan Fajar untuk terus berjuang, dan juga saya juga akan terus mendoakan kalian berdua agar selalu sehat dan dimudahkan dalam segala. Amin. Keren. Tepuk tangan dong. Sini. Oke.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Empok siapa namanya? Oh, empok. Oh Neng. Pun, nani Abi, Askapi dan Dianhara biasa dipakai. Ini kalian air tadi cicingin pisan, mau yang bawa pisan. Sini. Sini Neng. Sini. Namanya siapa? Namanya Askapida. Hah? Askapi dan Dianhara bisa dipanggil Aska. Azka. Mun, terus Mun. Azka. Mun, Azka non. Askapida, Azka Pida. Jihanhara. Jihan Ara. Kalau Jihan Pahira masih saudara. Dengan Jihan Pahira masih saudara. Oh, sepertinya tidak. Oh tidak. Ya, Oh sepertinya tidak. betul sekali. Oh betul. Rumahnya di mana? Aku rumahnya di Kabupaten Sumedang, Desa Cimalaha. Orang Cimalaka. Mohon. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di SMA IT Insan Sejahtera, Bapak. Di mana? SMA IT Insan Sejahtera. SMA IT. SMA kepanjangan dari apa? Sekolah menengah atas. IT. Islam terpadu. Terus Insan Sejahtera. insan itu apa sih? Insan itu masih sinonimnya dengan manusia, Bapak. Aduh, Iya, manusia yang sejahtera gitu. Apa bedanya insan dengan ihsan? Apa bedanya insan dengan ihsan? Kalau insan itu manusia. Kalau ihsan, sepertinya saya butuh bantuan deh dalam menjawab ihsan. Aduh. Bapak bisa membantu saya? Aku yang nanya. Barangkali Bapak menanya dengan tujuan buat mengetes pengetahuan saya tentang ihsan. Enggak, aku nanya. Kan kamu yang sekolahnya. Iya, tapi kan ihsan loh, Bapak Ya tidak ihsan dengan ihsan apa bedanya? Astagfirullahaladzim. Guys, help me. Saya bisa minta pertolongan. Oh nggak bisa. Sini, pokoknya insan dengan ihsan apa bedanya? Kalau insan itu manusia. Kalau Kalau ihsan. ihsan nih, ihsan itu sesuatu yang diberikan, rahmat yang diberikan kepada Tuhan kepada kita, dari Tuhan kepada kita. Kamu manusia sekarang sekolah di SMA IT Insan Sejahtera. untuk menuju ihsan, Untuk menuju ihsan, untuk mencapai rahmatnya, untuk menuju tingkatan untuk menuju derajat manusia tertinggi, yaitu ihsan, iman, Islam, ihsan. Makanya bagaimana agar kamu jadi ihsan? Oke, bagaimana dengan cara saya sebagai pelajar untuk menjadi ihsan? Pertama, saya harus berniat untuk belajar dengan baik. Tidak cuma belajar doang, tapi saya harus tetap diikuti dengan ibadah. Karena kalau cuma belajar doang, fokus dunia, dan sementara akhirat ditinggalkan, ya maka Allah juga gak ridho dengan apa yang aku pelajari gitu. Jadi dengan belajar itu saya bisa mencari keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini susah punya pacar kayak begini. Pacarnya pusingan. Ini kamu kalau pengen jadi ihsan gampang, cari pacar namanya ihsan. Ada namanya ihsan. Sini. Oh jangan ya, enggak tenang aja, tenang. Enggak, aku nggak nyuruh kamu pacaran sama dia, nggak boleh pacaran. Ya nggak boleh, bukan aku manggil ihsan aja. Ada mic satu lagi. Jangan juara futsal, Pak. Oh calon juara futsal keren. Ihsan, San, asli mana? Asli Bandung. Mana Bandung nak? Buah Batu. Orang tua masih ada? Masih. Di Di Buah Batu juga. Buah Batu. Ya. Sekolah kamu di mana? Di sini. Di sini? Iya. Gratis dong. Oh, bayar. Oh, iya. Berapa sebulan? Bulan berapa? Ah, 50 ya? Oh, bukan. 60. Oh.
Nah. Yang bayaran siapa? Orang tua. Kirim transfer langsung. Iya. Makan di sini. Makan di sini. Tidur di sini. Tidur di sini di asrama. Kamu lagi jatuh cinta ya? Oh. Nggak tahu sih. Tapi ya, perasaannya lagi berbunga-bunga nggak? Gimana ya? Lagi berbunga-bunga sama. Enggak. Sekarang lagi agak dewasa. Ya. Suaramu sudah berubah. Sudah. Hormonmu sudah berubah. Itu jerawatnya banyak. Oh iya. Kelas berapa? Kelas 12 sudah mau kuliah. 12 ya. Tuh Iksan yang kau cari. Kamu ngomong. Kan tingkatan tertinggi manusia tuh Iksan. Kamu lagi nyari Iksan nggak? Nah, masalahnya Iksan yang Bapak bicarakan itu beda dengan Iksan yang tidak relevan, tidak berkorelasi, Bapak. Iya, kamu sekarang berjalan menuju Iksan. Iya, dia Iksan, tapi dia manusia, bukan Kan Iksan. iman, Islam, Ihsan. Hah? Iya, tidak seperti ini, Bapak. Oh, tidak seperti itu. Jadi sepertinya bagaimana? Jadi Iksan yang aku cari bagaimana cara derajat saya sendiri sebagai manusia itu jadi naik. Itu Iksan. Jadi cara naikin derajat gimana? Kalau caranya bisa membanggakan orang tua misalnya, terus bekerja keras pada diri sendiri untuk menjadi diri yang diinginkan. Kamu puasa Senin Kemis nggak? Jarang sih, Bapak. Salah. Sholat iya, Pak. Tahajud. Tahajud juga masih diusahakan, Bapak. Gampang. Kamu pengen sering tahajud? Sini. Kamu pengen tahu cara supaya orang rajin tahajud? Ya, boleh. Pengen tahu? Ya, pengen tahu. Kamu harus banyak menemukan kesulitan. Oke. Ya. Ya. Jadi kalau semakin banyak kesulitan, maka kita akan semakin bertahajud. Mudah-mudahan besok kamu banyak kesulitan agar kamu tahajud. Oke, udah nggak ada masalah. Kelas berapa sekarang? Saya sekarang kelas 11 SMA, kelas 2 SMA. SMA sana. Ya, Oke. SMA. Bayarnya berapa? Alhamdulillah Bapak saya mendapatkan beasiswa. Jadi kalau masalah biaya bulanan dan itu udah ditanggung dari Free. sekolah. Beasiswa dari sekolah. Ya. Hebat. Beasiswa dari sekolah. Ya. Bekal sebulan berapa? Sebulan berat. Kalau per hari 20.000, sebulan 600.000. 600 Iya. kali 13. 600 kali 13. Astagfirullahaladzim. 6 kali. Kok udah jangan menjadi matematika. Bukan ini pelajaran. Sini. 600 kali 13 berapa? 600.000 kali 13. 600.000 kali 13. 600 kali 10 aja udah 6 juta. Terus 600 kali 3. 7.800 berarti 11.800. Masih sama ya? Ini di mana-mana kelemahan anak-anak sekarang itu matematika. Ngomongnya pinter. Ayo, 600.000 kali 13. 600.000 dikali 13 ya? Benar, 600.000 dikali 10 dulu deh, bisa kan? 6 juta. 600 kali 10 itu 6 jutaan. Nah, sisanya 600 dikali 3. 600 dikali 3 berarti 18 juta. 180.000. 600.000 kali 13. 600.000 kali 13. Berarti 600.000 kali 13. 1. 7 juta. 7 juta. 800.
17 kali 5. 85. Oh, 95. Oh, benar. So, cara ngitungnya yang gampang gimana? 17 kali 5. Dijabarin sih. Dijabarin gimana? Jadi 17 nih, 17 bawahnya 5. Oh, ya kalau ngitung begitu. Ini langsung aja 10 kali 5 berapa? 50. 10 kali 5. 50. Terus 5 kali 7. 35. Jadi 95. Oh, 85. Grogi Pak, grogi. aku tuh nggak bisa membedakan mana grogi mana nggak bisa. Oke, bagi 3. Bagi 3 ya. 3. 2. Bagi 2 deh. Oh, bagi 2. 85 bagi 2. 42,5. Keren. Wah, Buat apa itu duit? buat jajan Pak. Buat beli Jajan lagi. apa? Buat beli parfum sih. Pak. San, aku tuh dari lihat wajah aja aku udah percaya kamu lagi. Yang itu dimasukin celengan. Ini malah langsung memang kamu cocok sama Iksan. Minimal dia akan dikendalikan oleh dirimu. Buat beli apa duit? Oh, ditabung lah, ditabung. Emang punya tabungan? Punya Di mana? di M-Banking. Keren. Penuh. Enggak sih sebenarnya. Ada berapa? Ada berapa ya sekarang? Lihat handphonenya berapa? Berapa isinya? Kalau terakhir tuh jajan kosong sih. Bapak mau kerja apa? Di tambang, Oh, di mana? di Riau, Nambang apa? minyak. Minyak. Pantesan duitnya banyak. Habis, Habis pakai apa? pakai jajan. Bagian apa di pertambangannya? Saya nggak nanya sih sebenarnya. Tapi kirimannya lancar. Alhamdulillah. Kamu sebulan dikirimin berapa? Berapa ya? Itu kamu yang dikirim, kenapa nanya sama orang? Oh, alhamdulillah 1,5 Juta. Ya. Perasaan nggak tepat ya kasih sama kamu. Lagi habis aja. Ya, Hah? lagi habis. Ada rezeki pakai sebagian. Oh iya, insya Allah. 10% atau 10%? 10%. Itu berapa? Ini berapa nih? Oh. Oh, banyak Pak, lumayan Pak. Mau hitung dulu. Berapa? 2,1. Hah? 10% dari 2,1 berapa? 110 ya? 10% dari 2,1. Oh, 210, 210. Kasihin 200 sama siapa yang kamu sukai. Saya suka Ke sana, ke sana. Ke sana. di sini nggak bisa. Kasihin 10%. 10%. Ya bebas. Nah, sok. Oh, boleh. Ke sana kasihnya. Hah? Kamu ke sana kasihnya. Bentar, yang cowok-cowok sebentar. Nih, nanti main cepat-cepat ya. Siapa nih yang mau nih? Tebak-tebakan dulu, nanti sama aku. Tebak-tebakan. Cap cip cup ya, cap cip cup. Cap cip cup, kembang kusuk. Pilih mana yang mau dicup. Apa nama ibu kota negara Spanyol? Madrid. Banyak guys, 2 orang lagi. Waduh, bahagia sama dia. Udah kayak gubernur ya. Masih tentang ibu kota ya. Di mana? Apa nama ibu kota negara
ini bedanya kalau anak gaul sama aktivis. Kalau anak gaul, cacengcong. Aktivis, sebutkan ibu kota negara Palestina. Beda. Nah, kamu calon artis, dia calon pemimpin. Artis dan pemimpin itu perlu. Kadang-kadang artis sekarang bisa jadi pemimpin. Ya. Jadi ini kan dua-duanya gambaran anak muda hari ini. Ada anak muda yang ngomongnya kalau nggak direm nggak berhenti. Pinter banget. Nah, cewek seperti ini, perempuan seperti ini, perempuan idaman. Laki-laki ya. Laki-laki yang kurang perhatian, cocok. Nah, kalau ini idaman cewek-cewek yang berduit. Jadi hari ini memang seperti ini. Hari seperti ini, dan kita berharap generasi muslim ke depan itu generasi yang peka terhadap lingkungan, peka terhadap sesama, dan peka terhadap perkembangan. Ya, kenapa? Karena seluruh lingkungan ini adalah bukan warisan dari orang tua, tapi titipan. Karena titipan dia harus dijaga, dipelihara untuk kesinambungan agar umur ini itu awet. Dan kita bukan kelompok manusia, bukan kelompok orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, ya kan? Tapi spiritnya memelihara. Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya bertemu di sini, nggak mungkin di sini dengan suasana begini ngomong serius. Besar, orangnya banyak. Yang diperlukan adalah bagaimana berinteraksi satu sama lain, saling memahami. Setiap insan pasti ingin memahami ihsan, dan setiap ihsan pasti melewati insan. Maka hiduplah saling melewati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Kenapa sok? Kamu boleh pesan terakhir? Mau foto, nggak apa-apa. Boleh. Tapi HP saya disimpan di tempat saya tadi duduk. Jadi apakah bapak berkenan memberikan saya waktu untuk menghampiri tempat duduk saya lalu kembali lagi untuk berfoto dengan bapak? Udah, nanti kesana, nanti kesini lagi. Kamu di sini, aku duduk di situ. Aku kasih kesempatan kamu nasihatin saya selama 5 menit. Dia sok ngomong di situ, sok. Kasih pesan. Dibantu Ihsan. Sendiri aja ya. Kalau ke nasihat sih kayaknya tidak ya, tapi lebih pesan saya dari sebagai anak muda sendiri, saya ingin bapak itu tetap tegas dengan apa yang bapak sampaikan. Lalu jangan lupa bapak ketika menyampaikan sesuatu ide atau gagasan apapun harus memperhatikan siapa saja yang ada di belakang bapak dan harus mewakili orang-orang